Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Back Perju. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang pemulung. Di sebuah kampung kecil, hidup seorang anak muda bernama Andi. Usianya baru 18 tahun tapi hidup sudah mengajarinya tentang kehilangan, tentang lapar, dan tentang hinaan. Setiap pagi, saat orang lain masih memeluk mimpi, Andi sudah memanggul karung, menyusuri jalanan, mencari sisa-sisa yang ditinggalkan manusia. Bagi warga kampung, Andi bukan siapa-siapa, hanya pemulung miskin, yatim, yang hidup di gubuk reot, di pinggir kampung. Tak ada yang tahu, bahwa suatu malam, saat Andi pulang dengan langkah letih, di tepi hutan yang sunyi, takdirnya berubah selamanya. Sebuah cahaya merah menyala di kegelapan, membawa harapan, sekaligus ujian yang tak pernah ia bayangkan. Inilah kisah tentang kesabaran, fitnah, dan bagaimana seorang yang diremehkan perlahan bangkit, tanpa harus membalas. Simak kisahnya sampai selesai, tapi sebelum lanjut, bantu channel ini dengan cara nonton sampai selesai, like, komen dan subscribe. Nama anak itu, Andi. Umurnya baru 18 tahun, tapi hidupnya sudah berasa capek sejak lama. Sejak kecil dia yatim, ibunya meninggal waktu Andi masih SD. Sejak itu, Andi berjuang sendiri demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena tak berpendidikan tinggi, Andi mengambil pekerjaan sebagai pemulung, ya, mulung buat makan hari ini. Rumah Andi cuma gubuk reot di ujung kampung, dindingnya dari bilik bambu bolong-bolong, atapnya bocor kalau hujan. Kalau angin malam datang, suara kayu berderit jadi lagu pengantar tidur. Melihat keadaan Andi seperti itu, warga kampung bukannya iba atau kasihan, malah banyak yang tidak peduli, malah ada yang terang-terangan menghina. "Pemulung jangan banyak mimpi, bau sampah kok lewat sini." Kalimat-kalimat itu sudah biasa Andi dengar. Rasa sakit di hati, ya tentu saja. Tapi dia udah terlalu sering, sampai hatinya kebal. Sore itu Andi mulung lebih jauh dari biasanya. Sampah di kampung makin sedikit, jadi dia memutuskan untuk mulung ke kota. Singkat cerita, setelah mendapatkan barang yang cukup, Andi kembali pulang, namun tanpa sadar, langkah kakinya membawa dia ke jalan tanah di pinggir hutan. Matahari tenggelam pelan, langit berubah jingga lalu gelap. Andi baru sadar saat suara jangkrik mulai ramai. "Waduh, kemalaman," gumamnya. Andi terus melangkahkan kakinya menyusuri jalan setapak yang baru dia lalui. Dari arah hutan tiba-tiba terlihat cahaya merah redup. Awalnya kecil, seperti bara api. Tapi lama-lama makin jelas. Andi ragu dan merasa takut, bulu kuduknya berdiri. Tapi di sisi lain, rasa penasaran akan cahaya itu lebih kuat. "Ah, paling cuma orang bakar sampah," katanya, berusaha nenangin diri. Dia mendekat. Setiap langkah, cahaya itu makin terang. Sampai akhirnya Andi berhenti. Di atas tanah, tergeletak sebuah batu akik merah dengan batang perak berukir. Warnanya pekat, berkilau aneh, seolah hidup. Panas, tapi batu itu tidak membakar. "Batu apaan begini?" Tangannya refleks mengambil batu itu. Begitu batu itu menyentuh kulitnya, cahaya merah menyala terang. Angin berhembus kencang, dedaunan berputar. Andi jatuh terduduk, jantungnya mau copot. Dari batu itu keluar asap tipis, lalu perlahan membentuk sosok seorang wanita. Cantik, tapi bukan cantik biasa. Kulitnya bersinar, rambut panjang terurai, pakaiannya putih berkilau, kayak bidadari di cerita-cerita. Andi melongo, mulutnya gemetar, mau lari tapi kakinya lemes. Tuh, tolong jangan ganggu saya," ucap Andi sambil melemparkan batu akik yang dipegangnya. Wanita itu tersenyum lembut. Suaranya halus, tapi jelas. "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu." Walau wanita itu berkata demikian, namun itu membuat Andi malah makin panik. "Kamu, siapa?" "Aku penjaga batu itu," jawabnya pelan. Wanita itu mendekat dan menatap Andi dalam-dalam. Bukan tatapan menakutkan, tapi penuh iba. Andi menunduk, dadanya sesak. Ketakutannya semakin menjadi ketika si wanita itu mendekatinya. "Jangan takut, karena kamu telah menemukanku. Maka aku akan membantumu."
lanjut wanita itu. Tapi bukan dengan cara instan. Kau tetap harus berusaha. Wanita itu mengangkat batu akik merah itu, lalu menyerahkannya kembali. Pakai di jari manismu. Selama hatimu tetap lurus, aku akan menolongmu, tanpa kau sadari. Andi ragu, tapi entah kenapa tangannya menurut. Batu itu pas melingkar di jarinya. Setelah Andi memakai cincin itu, cahaya di batu akik perlahan meredup. Angin yang tadinya berhembus kencang mendadak berhenti, dan wanita itu perlahan menghilang. Sebelum benar-benar lenyap, ia berpesan, "Berusahalah sekuat tenaga, dan jangan takut pada hinaan manusia. Waktu akan membuktikan segalanya." Hutan kembali sunyi. Andi terduduk lama, napasnya berat. Baru kali ini aku melihat dan merasakan langsung kejadian seperti ini. Ini seperti mimpi, tapi kok nyata banget. Malam itu, Andi pulang dengan langkah gontai. Batu akik merah masih terpasang di jarinya, dingin, tapi menenangkan. Pagi itu Andi bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena suara ayam, tapi karena perasaan aneh di dadanya. Entah kenapa, badannya terasa lebih ringan, pikirannya nggak seberat kemarin-kemarin. Dia duduk di pinggir kasur bambunya, menatap batu akik merah di jari manisnya. Semalam beneran kejadian, atau aku yang kecapean ya, gumamnya. Andi tetap berangkat mulung seperti biasa. Karung di pundak, sandal jepit tipis, kepala nunduk. Jalanan kampung masih sepi. Tapi beda dari biasanya, hari itu langkahnya enteng. Andi berjalan seperti biasanya, melalui rute yang biasa dia lalui saat mulung. Namun hari itu berbeda, di tempat yang biasanya tidak ada barang bekas, kini dia menemukan tumpukan kardus besar di belakang toko bangunan. Kardusnya masih bagus, bersih. Lah, kok biasanya nggak ada? Tanpa banyak mikir, Andi ambil semuanya. Tak cuma sampai di situ, di dekat pasar dia nemu botol plastik dan besi rongsokan yang nilainya lumayan. Padahal tempat itu biasanya udah diserbu pemulung lain. Sampai siang, karung Andi penuh. Lebih penuh dari hari-hari sebelumnya. Gila, baru siang udah segini, katanya sambil senyum kecil. Waktu dia jual ke pengepul, bapak pengepul sampai melotot. "Ini banyak banget, Di. Kamu nemu di mana?" "Muter aja, Pak," jawab Andi polos. Uang di tangannya hari itu 2 kali lipat dari biasanya. Bukan miliaran, bukan emas. Tapi buat Andi, itu keajaiban kecil. Dia pulang sambil beli nasi bungkus, lauk telur, sama segelas es teh. Hal yang jarang banget dia lakuin. Di depan rumahnya, beberapa warga mulai melirik. "Itu Andi ya?" "Iya, kok bawa banyak belanjaan?" Andi pura-pura nggak dengar. Dia makan dengan lahap. Malam itu, perutnya kenyang. Lama nggak ngerasain senyaman itu. Saat malam makin sepi, Andi duduk sendiri. Tangannya refleks memegang batu akik itu. "Apa ini gara-gara kamu?" bisiknya. Angin malam berembus pelan. Tiba-tiba suara lembut itu terdengar lagi. "Bukan aku yang bekerja, tapi usahamu yang diberi jalan." Andi terkejut, tapi kali ini nggak panik. Sosok wanita itu muncul samar, duduk di depannya. "Kenapa aku?" tanya Andi lirih. "Karena kamu tidak membenci hidupmu, meski hidup sering menyakitimu," jawabnya. Hari-hari berikutnya, hal aneh terus terjadi. Setiap Andi mulung, selalu ada saja rezeki yang datang. Kadang nemu barang bekas bernilai tinggi. Kadang ada orang yang tiba-tiba ngasih uang receh tapi banyak. Bahkan sekali waktu, ada warung yang ngasih nasi gratis tanpa alasan jelas. Andi mulai nabung, sedikit demi sedikit. Tapi, perubahan Andi mulai jadi bahan omongan. "Pemulung kok tiap hari kelihatan bawa uang? Jangan-jangan, pesugihan?" Bisikan itu awalnya kecil, tapi cepat menyebar. Suatu sore, saat Andi lewat, ada ibu-ibu yang sengaja nutup hidung. "Hati-hati lewat dekat dia. Ih, takut bawa-bawa makhluk halus." Andi dengar, jelas. Tangannya gemetar, dadanya panas. Tapi dia ingat pesan wanita itu. Jangan takut pada hinaan manusia. Malam itu Andi duduk termenung. Sosok wanita kembali muncul, kali ini tatapannya serius. "Ujianmu bukan kemiskinan, Andi. Tapi fitnah. Aku capek dihina." Suara Andi pecah. "Bersabarlah. Waktu akan bicara." Andi menarik napas panjang. "Aku nggak mau balas mereka dengan marah," katanya pelan.
Aku akan buktikan ke mereka, aku bisa berhasil, aku bisa sukses. Wanita itu tersenyum. Kalau begitu, jalanmu akan lebih berat, tapi lebih mulia. Sejak perubahan terjadi pada kehidupan Andi, banyak orang membicarakannya, semakin meluas dan fitnah itu akhirnya meledak. Yang awalnya cuma bisik-bisik, tapi lama-lama jadi omongan bahkan terang-terangan mencibir setiap Andi lewat, ada saja yang sengaja nyindir. Sekarang pemulung bisa kaya, iya. Ilmu hitam kalau enggak, apalagi coba. Andi pura-pura enggak dengar, tapi di dalam, hatinya remuk. Dia cuma pengen hidup tenang, makan cukup, tidak merepotkan siapa-siapa. Karena saking ramenya orang membicarakan Andi. Suatu sore, Andi dipanggil ke balai kampung. Bukan diundang, tapi dipanggil. Beberapa warga sudah duduk, tatapan mereka dingin. Kepala desa ikut hadir. Andi, kata Pak Lurah dengan suara berat, warga resah. Kamu dituduh melakukan pesugihan. Andi terdiam, tangannya mengepal. Saya nggak pernah begitu, Pak, jawabnya pelan. Saya cuma mulung. Seorang warga berdiri, suaranya tinggi. Kalau cuma mulung, mana mungkin duitnya segitu. Rumah mau diperbaiki, tiap hari makan enak. Andi menelan ludah. Rezeki saya halal, katanya. Saya nggak pernah nyuri, nggak pernah nipu. Buktinya mana? Sahut yang lain. Andi tidak bisa menjawab. Bagaimana cara membuktikan niat baik? Pertemuan itu berakhir tanpa keputusan, tapi satu hal jelas. Andi diawasi. Malam itu hujan turun deras. Air masuk ke rumah Andi lewat atap bocor. Dia duduk memeluk lutut, sendirian. Apa salahku pengen hidup lebih baik? Gumamnya. Batu akik di jarinya terasa hangat. Sosok wanita itu muncul lagi, kali ini berdiri di tengah rumah reyot itu. Ini harga dari perubahan, katanya lembut. Kalau kau menyerah sekarang, semua akan kembali seperti dulu. Andi menggeleng pelan. Aku capek miskin, tapi aku lebih capek dihina. Wanita itu menatap Andi lama. Besok, jangan mulung ke pasar. Pergilah ke bengkel tua di ujung kota. Andi terkejut. Ngapain? Ada takdir kecil menunggumu. Keesokan harinya Andi menurut. Dia datang ke bengkel rongsokan yang hampir tutup. Pemiliknya, seorang bapak tua, lagi kebingungan. Mesin pres saya rusak, keluhnya. Nggak ada orang mau benerin. Andi mendekat. Kenapa Pak? Sepertinya bingung banget. Tanya Andi. Iya dek, mesin pres saya rusak, jawab si pemilik bengkel lirih. Saya boleh coba, Pak? Andi menawarkan diri untuk mencoba memperbaikinya. Bapak itu ragu. Kamu bisa. Andi nggak tahu kenapa mulutnya bisa ngomong gitu. Tapi tangannya bergerak. Dia ingat dulu pernah bantu almarhum ibunya benerin alat seadanya. Beberapa menit kemudian, mesin itu hidup. Bapak itu melongo. Kamu berbakat, Di. Mau kerja di sini. Andi terpaku. Kerja, bukan mulung. Hari itu Andi pulang dengan upah pertama dalam hidupnya. Tidak banyak, tapi cukup buat beli seng baru buat atap rumahnya. Kabar mengenai Andi yang kerja di bengkel rongsokan cepat menyebar. Sekarang dia kerja di bengkel. Pasti tetap pakai pesugihan. Fitnah nggak berhenti, bahkan makin kejam. Suatu malam, ada yang melempari rumah Andi dengan batu. Ada yang nulis di dinding dengan tulisan, usir dia. Andi berdiri di depan rumahnya, hujan gerimis, membaca tulisan itu. Dadanya panas, matanya basah. Sosok wanita muncul di sampingnya. Kesabaranmu sedang diuji, katanya. Andi menghapus air matanya. Ini sudah keterlaluan, apakah aku si miskin ini gak boleh merubah nasibku sendiri, sampai orang-orang sebegitunya membenciku, tapi aku gak mau balas, katanya tegas. Aku mau sukses, dan bikin mereka diam. Wanita itu tersenyum tipis. Kalau begitu, bersiaplah. Jalanmu akan terbuka lebih besar, tapi sorotan juga makin terang. Kerja di bengkel rongsokan telah membuat hidup Andi berubah pelan-pelan. Bangun pagi bukan lagi buat nyari sampah, tapi buat kerja beneran. Tangannya kotor oli, bajunya bau besi, tapi hatinya kini semakin tenang. Pemilik bengkel percaya sama Andi. Kalau kamu tekun, Di, bengkel ini bisa kita besarin, katanya. Sebulan berlalu, upah Andi naik. Dia beli seng baru, nutup atap rumahnya yang bocor. Dinding bambu mulai diganti papan bekas. Nggak mewah, tapi layak.
Warga kampung mulai memperhatikan. Sekarang rumahnya mendingan ya. Tambah yakin gue, itu pasti pesugihan. Kali ini bukan cuma omongan. Suatu sore, Andi ditahan di jalan oleh sekelompok pemuda kampung. "Andi," kata salah satu dari mereka, "lu jujur aja. Pesugihan di mana?" Andi refleks nutup tangannya. "Maaf mas, apa maksudnya? Saya tidak pesugihan, saya bekerja keras untuk merubah hidup saya," jawab Andi. "Halah, gak mungkin, kamu yang hanya lulusan SD, mana bisa memperoleh kekayaan dengan cepat kalau tidak pesugihan," nada suaranya sinis. Andi tidak membalas ucapan si pemuda kampung yang membencinya, dia berlalu pergi, tapi dari belakang, terdengar kalimat yang bikin dadanya nyeri. "Orang kayak lu gak pantas sukses." Malamnya Andi duduk di rumahnya yang setengah jadi. Sosok wanita muncul, wajahnya kali ini agak serius. "Kamu sudah mulai terlihat," katanya. Dan manusia tak suka melihat yang mereka remehkan bangkit. Andi menghela napas. "Aku cuma pengen hidup normal. Normal bagi mereka, bukan normal bagimu." Beberapa hari kemudian, jebakan itu terjadi. Di bengkel, tiba-tiba datang aparat desa. Ada laporan bahwa Andi nyimpen barang curian. Mesin bekas yang katanya hasil maling. Andi kaget. "Itu rongsokan resmi, Pak. Ada suratnya." Tapi warga yang menuduh sudah siap dengan cerita. Andi hampir dibawa ke kantor desa. Untung pemilik bengkel maju membela. "Anak ini jujur," katanya tegas. "Kalau dia penipu, saya orang pertama yang dirugikan." Masalah selesai, tapi nama Andi makin tercemar. Ironisnya, justru di saat itu, peluang besar datang. Seorang pelanggan bengkel melihat cara kerja Andi. "Kamu ngerti mesin ya?" "Lumayan, Pak. Kalau gitu, saya punya rongsokan motor. Mau kamu kelola, kita bagi hasil." Andi ragu. Tapi malamnya, wanita itu muncul. "Ini kesempatanmu membuktikan diri," katanya. Andi ambil risiko. Bulan berikutnya, satu motor rongsok jadi hidup. Lalu 2, lalu 3, Andi mulai punya usaha kecil. Bukan sulap, bukan pesugihan. Keringat, begadang, tangan lecet. Tapi warga kampung, bukannya kagum, malah makin panas. Pasti makin banyak tumbal. Lihat aja nanti, hidupnya nggak bakal tenang. Suatu malam, Andi berdiri di depan cermin kecil. Tangannya menatap batu akik itu lama. "Apa aku harus lepas ini?" tanyanya lirih. Sosok wanita muncul di belakangnya. "Kalau kau melepasnya sekarang, kau akan selamat dari iri manusia, tapi kembali miskin." Andi menutup mata. "Kalau aku tetap pakai, kau akan berdiri tinggi, tapi sendirian." Andi membuka mata. Tatapannya tegas. "Lebih baik berdiri sendirian, daripada hidup tapi diinjak-injak." Wanita itu tersenyum. "Pilihanmu sudah jelas." Tahun itu, kampung kecil tempat Andi tinggal berubah ramai. Bukan karena gosip, tapi karena bengkel Andi. Usahanya berkembang pesat. Motor bekas dari berbagai daerah masuk. Andi nggak lagi kerja sendiri. Dia ngerekrut 2 pemuda kampung, yang dulu sering nyindir dia. Awalnya mereka ragu. Tapi Andi cuma bilang, "Kalau mau kerja, ayo. Kalau mau ngomong, silakan." Pelan-pelan, uang berputar. Andi renovasi rumahnya. Bukan istana, tapi rumah kokoh, bersih, layak ditinggali. Hari itu, hujan deras. Jalan kampung banjir. Sebuah rumah warga nyaris roboh. Tanpa banyak bicara, Andi datang bawa kayu, seng, dan tenaga. "Nanti dibayar?" tanya warga. "Nggak usah," jawab Andi singkat. Sejak itu, omongan berubah. Pelan, tapi pasti. Malam itu Andi pulang. Duduk sendiri di teras rumahnya. Batu akik merah di jarinya terasa panas. Sosok wanita muncul untuk terakhir kalinya. "Kau sudah sampai di tujuanmu," katanya. "Sekarang, aku harus pergi." Andi terdiam. "Kalau kamu pergi, hidupku gimana?" Wanita itu tersenyum. "Kau sudah kuat tanpa aku." Cahaya merah perlahan padam. Batu akik itu retak, lalu hancur jadi debu. Andi menatap tangannya kosong. Anehnya, dia tidak takut. Beberapa bulan kemudian, hidup Andi tetap berjalan. Usahanya stabil, bahkan makin maju. Dan warga menyapanya dengan hormat.